pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Naya Fahira Kusuma Dewi, dalam acara Bonar, Bonpal Berkabar, edisi Senin 31 Oktober 2022, untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya, yang kami rangkum dalam Bonpal Berkabar pagi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan berita pembaharuan dalam perpustakaan SMA Negeri 9 Jakarta, dalam misinya meningkatkan semangat dan minat baca siswa-siswi. Pemirsa, membaca sangatlah penting dalam memajukan kualitas diri kita sebagai pelajar. Namun sayang seribu sayang, jarang sekali siswa-siswi yang mengunjungi perpustakaan SMA Negeri 9 Jakarta. Hanya beberapa di antara mereka yang mampir untuk memenuhi tugas sekolah ataupun sekadar belajar bersama. Berikut saya tampilkan narasumber secara langsung, yaitu Ketua Perpustakaan itu sendiri, Dr. Andes Santosa, bersama reporter kami yaitu Keisha. Oke, terima kasih Pak. Kalau untuk kira-kira kalau misalnya pas jam istirahat gitu, banyak gak sih siswa-siswi SMA Negeri 9 Jakarta mungkin ke perpus buat sambil baca buku atau untuk baca-baca aja gitu Pak? Baik, terima kasih. Memang ada kendala di dalam waktu jam belajar siswa atau jam istirahat, maaf. Kalau jam istirahat, para siswa ini kan rata-rata jam pertama itu ada jam paling 15 sampai 20 menit. Sehingga untuk misalnya para siswa setelah istirahat kan mungkin ada yang lapar dan sebagainya, kan harus diutamakan makan dulu. Sehingga kan membutuhkan waktu lumayan, sehingga ketika mau ke perpustakaan waktunya udah habis. Itu kendala sekali. Nah, untuk jam kedua istirahat, kita kendalanya adalah pas setelah anak-anak mungkin sholat berjamaah di masjid. Nah, sisa waktu ini bisa ada yang dimanfaatkan untuk ke perpustakaan, ada yang baca-baca sambil ya tiduran dan sebagainya. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, mengenai permasalahan kebersihan lingkungan SMA Negeri 9 Jakarta terhadap kualitas kegiatan belajar mengajar siswa-siswi. Pemirsa, lingkungan yang bersih dan indah merupakan salah satu faktor yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. SMA Negeri 9 Jakarta telah menyiapkan petugas-petugas yang luar biasa, seperti Pak Tukijan, Pak Sutiawan, dan Pak Sukarno yang dengan semangat selalu membersihkan lingkungan sekolah. Namun, apa yang membuat beberapa tempat seperti saluran air, lorong kelas, kamar mandi, bahkan taman sekolah menjadi kotor? Nyatanya, minimnya kesadaran akan kebersihan oleh siswa-siswi SMA Negeri 9 Jakarta lah yang terkadang menyulitkan para petugas sekolah. Hal ini diutarakan oleh narasumber terpercaya bersama Gevi Rahma Putra sebagai reporter menyiarkan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kebersihan di sekolah ini dan cara menjaganya, Pak? Ya, tergantung siswanya gitu, sama guru yang mengajar terakhir gitu loh. Kalau gurunya bisa 10 menit aja nungguin dulu siswa-siswanya untuk nyapu, untuk naikin kursi ke atas meja, itu saya rasa kebersihan tetap terjaga. Terus apa sampah yang di jalan-jalanan itu biasanya siswa sudah Bapak ingatkan atau belum, Pak? Itu udah sering diingatkan, tapi ya tergantung si siswanya itu mau menjaga kebersihan apa enggak. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya, Naya Fahira Kusuma Dewi, dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih banyak. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali setelah iklan berikut ini bersama Gevi Rahma Putra sebagai presenter selanjutnya. Naya Fahira Kusuma Dewi, selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya, Gevi Rahma Putra, dalam acara Bonar, Bonpal Akbar Berkabar, Senin 31 Oktober 2022,
untuk mengabarkan berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum Bonpal Berkabar pagi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan berita pembaruan yang itu krisis moral dan kesantunan merajalela. Apakah benar? Berkali-kali disampaikan oleh sang kepala sekolah saat upacara 17 Oktober 2022 lalu. Bukannya berkembang, sopanan serta kesantunan siswa malah semakin mundur dan memudar. Isu ini merupakan hal kecil yang berdampak besar ketika sopan santun tidak diaplikasikan, maka moral siswa-siswi menjadi langka. Bahkan merokok di kamar mandi sekolah. Semua masalah kompleks ini berawal dari krisis moralitas yang kurangnya kesadaran diri siswa dalam berperilaku sesuai tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah. Menurut sumber yang teraktual dan terpercaya, Bu Mardiana, selaku bimbingan konseling SMA 9 Jakarta. Kalau misalnya kita secara umum di generalisasi, masih banyak anak-anak 9 itu yang tata keramanya bagus, sopan santunnya bagus, ya kan? Cuma mungkin karena tercemar oleh beberapa, sehingga kadang-kadang kita ngelihatnya yang itu ya, yang bikin kesal gitu. Kesal apa sih? Untuk anak-anak yang kurang baik dalam menerapkan sopan santunnya seperti apa? Kurang baik ya, misalnya contoh kalau ibu Pak salaman pagi nih, kapan? Nah, terus kan mungkin ditegur ya. Nah, ditegur tuh suka ada kata-kata yang kurang enak atau bahasa tubuh yang kurang enak dari anak-anak. Ya. Baik, kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Pemirsa, mengenai supporter yang marah sekali dibicarakan setelah kejadian Kanjuruhan. Kelompok supporter cenderung fanatisme dan ekstremis, juga dapat disebut dengan hooligan. Sering kita lihat supporter-supporter yang ricuh dan membuat keributan. Maka dari itu, para guru dari SMA 9 turut mengimbau dan memperingati siswa-siswi yang ingin mengikuti mendukung futsal SMA 9 Jakarta untuk tidak membuat keributan dan sportif. Adanya supporter di SMA 9 Jakarta mungkin sangat berpengaruh untuk pemain futsal SMA 9 Jakarta, seperti yang dibicarakan pada salah satu supporter. Oke Jay, gue pengen nanya nih, gimana sih tanggapan lu dengan ada supporter di SMA 9? Ya, pastinya sih itu ngedukung banget ya. Jadi tuh kayak lebih ngedukung pemain futsal juga lah, jadi lebih semangat gitu kan. Kalau nggak ada supporter kan kayak hampa banget gitu loh. Apa sih harapan lu dengan ada supporter kayak gitu? Oh, harapan pemainnya pastinya untuk menang lah. Menangnya juga harus keren, supporternya juga harus keren. Oke, biar semangat gitu ya. Oh, ya udah Pak Jai, makasih ya Jai. Demikian yang saya laporkan saat ini. Devi Rahma Effendi Putra, segenap kru dan yang bertugas untuk diri. Terima kasih.